Baiklah, saling kita dalam materi tasawuf dengan kitab Al-Mustakhraj fi Tazkiyatil Anfus. Mengakhiri bab tentang pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati, yaitu paragraf terakhir halaman 143. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qila li Ibrahim bin Adham. Qila dikatakan li Ibrahim kepada Ibrahim bin Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Bagaimana keadaan kami? Kalau makna yang langsung terang ya tentang ya, mengapa kami? Ma baluna, mengapa kami nad'u, kami berdoa, fala yustajabu, maka tidak diijabah lana kepada kami. Wa qad qala ta'ala, dan sesungguhnya telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Apa ini ayat? Surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepada aku, astajib, niscaya aku mengabulkan, lakum kepada kamu. Astajib ini fi'il mudhari dibaca jazm karena menjadi jawab dari tolak. Nah, di kajian tamunya itu namanya ud'uni, namanya tolak berupa amar. Tolak itu punya jawab. Jawabannya di sini astajib. Qala, berkata Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum mayyitatun. Li'anna qulubakum mayyitatun. Mayyitatun tanpa bertasydid ya, mayyitatun. Ada may, ada mayit, ada mayyit bertasydid ya. Kalau mayit bangkai ya mayat, kalau mayyit yang akan mati masih hidup orangnya. Begitu aja beda banget ya. Lianna qulubakum, karena sesungguhnya hati-hati kami itu mayyitatun ya, mati. Ila, dikatakan wa man ladzi amata, dan apa yang amata menyebabkan mati ya. Kepada qulub ya, amata menyebabkan mati, si alladzi kepada qulub. Qala, berkata Ibrahim bin Adham, amani sholin, yaitu 8 perkara. Arabtum haqqallahi, kalian mengetahui akan hak Allah, walam taqumu bihaqqi, dan tidaklah kalian melaksanakan bihaqqi ya, dengan hak Allah.
Wa qara'tumul Qur'ana, dan kalian membaca Al-Quran, walam ta'malu, dan tidaklah kalian mengamalkan bihududi, dengan batas-batasnya atau dengan hukum-hukumnya. Wa qultum, dan kalian mengatakan nuhibbu Rasulullah, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'malu bi sunnatihi, dan tidaklah kalian mengamalkan bi sunnatihi, akan sunnahnya Rasul. Wa qultum, dan kalian mengatakan nahdal mauta walam tasta'idu lahu, kami takut akan mati, takut akan mati atau kematian. Walam tasta'idu, dan tidaklah kalian membuat persiapan lahu, untuk maut, untuk mati. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Fatir ayat 6. Inna syaitana, sesungguhnya setan, lakum, itu bagi kamu, aduwwun, adalah musuh. Fattakhidhuhu, maka jadikan olehmu hu, akan setan, aduan, akan musuh. Fawata'tumuhu alal ma'asi, fawata'tumuhu, maka kalian bersepakat, atau apa namanya, menyetujui kepada setan alal ma'asi, untuk berbuat maksiat. Wa qultum, dan kalian mengatakan nakhamun nar, kami takut neraka. Wa arhaqtum abdanakum biha, dan kamu memayahkan, kamu membuat capek abdanakum, badan-badan kamu biha, di dalamnya. Nah, wa qultum nuhibbul jannata, kalian mengatakan kami mencintai surga, walam ta'malulah, dan kalian tidak beramal untuk surga. Wa idza qumtum, apabila kalian bangun, min furusikum, dari spray kamu, firos namanya furus, dari spray kamu, ramaitum uyubakum, kalian melempar uyubakum, akan aib-aib kamu, wara'a dzurikum, ke belakang punggung kamu. Wabtarastum uyuban nas, dan kamu menghamparkan, wabtarastum, dan kalian menghamparkan, uyuban nasi, ayat-ayat manusia, amamakum, di hadapan kamu sekalian. Fa asqatum rabbakum, maka asqatum, kalian telah membuat murka rabbakum, akan Tuhan kalian. Wa kaifa yastajibu lakum, maka bagaimana yastajibu, ya, Rabb akan mengijabah lakum, kepada kamu sekalian. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Yang gantian kali. Tajudin. Mangga. Kalau saya mah punya mangga. Ya. Kesimpulan aja Pak Haji. Ya Pak Haji, silakan kesimpulannya. Stamina. Ya. Jadi ini masih kaitannya dengan keadaan hati yang kotor, lantaran banyak dosa, ya. Karena hati kotor, banyak dosa, itulah yang menyebabkan doa tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang datang kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, ya, seorang ahli tasawuf, seorang wali Allah tentunya.
pengen tahu di mana tinggal, kapan lahir dan wafat, buka aja Google. Ya, iya. Gampang ketemu Google. Kalau punya kitab atau Bapatul Kubro ada, atau Hilyatul Auliya ada. Namanya, hidupnya di mana, tahun lahir atau wafat ada. Jadi Ibrahim bin Adam ini kedatangan orang yang mengeluhkan ya, masalah doa yang menurut dia itu tidak dijabah oleh Allah. Ma baluna nanu fala yustajabu lana. Mengapa sih kami biasa berdoa, sering berdoa, rajin berdoa, tapi kok nggak dijabah doa kami? Sedangkan katanya kan Allah sudah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Bukan begitu, Syekh Ibrahim. Allah berfirman, ya, mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan menerima. Ya, Ibrahim bin Adham sebagai ulama yang arif dan beliau tentu paham ya, keadaan hati orang tadi. Ya, langsung menjawabnya dengan li'anna qulubakum maitatun, karena hati kalian itu mati. Hati kalian mati. Kalau tubuh mati, ya, kalau tubuh mati, ya tempatnya di mana? Komedok. Ya, saat tinggal nyawa, saat tinggal nyawa. Lagi aja. Ya, saat tinggal nyawa, terus masuk ya, terkubur di dalam tanah. Anak istri tercinta ya, tidak lagi mau bersama. Ini bangkai. Oma nggak tahu sudah apa ngaji Oma ya. Ya sudah selesai, kalau badan mati mah udah selesai, nggak ada urusannya ya. Itu sudah nggak makan nggak minum nggak ada tayangan. Tapi kalau hati mati ini ya, hati mati sedangkan badannya masih hidup ya, ini berbahaya ini. Ya. Berbahaya bagi diri ya, dan berbahaya bagi orang lain. Termasuk diantaranya ya, adalah menyebabkan doa tidak terkabul. Terus orang nanya lagi, Muhammad ladzi amataha, lantas apa yang menyebabkan hati mati? Qala samani bisalim, kata Ibrahim bin Adham, ada 8 macam. Rabbul haqqallahi wa lam taqumu bihaqqi. Kalian tahu hak Allah. Apa itu hak Allah yang ada pada kamu? Hak Allah yang ada pada kamu. Oh, saya harus ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Saya harus mentauhidkan Allah, saya beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, ya, meninggalkan larangannya, tidak menyekutukannya. Itu hak Allah tuh yang harus dipenuhi. Walam taqumu anhu, tapi kamu tidak melaksanakannya. Ya tentu tidak separah itu mungkin ya keadaan penanya itu ya, yang mengadukan tentang doanya tadi. Ya, biasa mungkin sholat ya, puasa jadi baca Quran. Nah, mungkin. Nanti mungkin ada ya suatu kewajiban yang masih dilalaikan. Atau punya dosa kepada sesama. Kalau Allah melarang kita mendolimi sesama. Kalau kita dolim kepada sesama, ya, maka Allah juga murka dong kepada kita. Ada kan hadisnya riwayat Imam Muslim ya, bahwa turadul a'malu fi shulil yaumil isnin wal khamis.
amal-amal itu dilaporkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Ada malaikat hapus, ya. Habis asar gantian, datang malaikat yang baru, malaikat yang dari subuh, ya, laporan kepada Allah, melaporkan amal kita. Nanti Kamis lagi ada lagi, ya, melaporkan amal kita. Dan nanti ada laporan tahunan, itu nanti malam musabah. Laporan tahunan. Bayat ilmuhu, ya, malam musyrikillah. Dari sebab amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lumayan ya. Dosa-dosa kecil diampuni dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, baca Quran, dengan sedekah, dengan sedekah. Tapi syaratnya malam musyrikillah, selama tidak menyekutukan Allah. Alhamdulillah kita semuanya selamat, ya, tidak menyekutukan Allah. Tapi yang jarang selamat termasuk saya sendiri, ya. Yang menyekutukan Allah kecil-kecilan itu, ya ria itu. Ya, iya, syirkul asghar, ria. Menyekutukan Allah secara kecil-kecilan, namanya ria. Beramal saleh, beribadah karena manusia. Oh ya, itu menyebabkan amal sudah terima karena pahalanya. Wa ma lam yakun bainahu wa baina akhihi syahna'u, dan selama tidak ada syahna antara dia dengan saudaranya. Ketika amal kita dilaporkan kepada malaikat, dilaporkan malaikat kepada Allah, nah, diterima, ya, amal kita, laporannya. Tapi itu juga kita mendapatkan ampunan Allah. Syaratnya tidak ada riya, tidak ada musyrik. Yang kedua, syaratnya tidak ada syahna antara kita dengan saudara kita. Apa itu syahna? Al-adawatu wal baghdau, musuhan, saling benci. Gitu. Tidak ada musuhan, tidak ada saling benci, damai-damai aja antara kita. Kita dengan sepupu kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita. Hati kita bersih, ya, bersih dari kebencian, dari dendam, ya, bersih. Nah, dengan sebab itu maka amal kita diterima laporannya oleh Allah. Tapi kalau ada syahna, ada kebencian, ada musuhan yang belum selesai, belum islah, maka kata Allah, utruku li'adaini hatta yasqaliha. Udah biarkan aja tuh amal mereka dua orang. Biarin aja, jangan dilaporin sampai mereka mau damai. Berat juga ya tipenya ya. Gara-gara warisan pemana ya. Salah satu kandung terus aja, ya, berkelanjutan, ya. Ada mangkal dalam hati. Ketemu di warung gak nanya, mau di jalan gak nanya, gak mengok, ya, terus aja. Sampai keluar ucapan, ya, terus terang aja saya mah, ya, sakit hati sama dia. Rasanya ya nggak sembuh sampai ajal, sampai mati, ya, berbalik ya. Jalan balik ya. Waduh, berat tuh, ya. Haji yang sudah dilakukan 30 kali nggak ada apa-apanya kalau tidak begitu. Iya. Itu bagian dari silaturahim ya. Memutuskan silaturahmi. Iya. Kita dimaklumi oleh Nabi sampai 3 hari aja, ya. La yahillu la yahillu lil muslimin ayyah yuro akhahul muslim. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim, ya, menjauhi saudaranya yang muslim. Maksud menjauhi itu artinya ya mengabaikan, gitu.
Godok. Itu masing-masing. Wayang itu ada. Itu kalau ketemu yang satu, ya mengok, yang satu juga mangkir, nggak mau nanya, melengos. Itu. Fauqa salasi layalin, sampai 3 hari itu hukumnya haram. Begitu terus. Tahun-tahun. Hah? Tahun-tahun. Kalau nggak tahu? Tahun-tahun. Apa lagi? Itu bukan haram. Maksudnya ini yang apa? Yang dibolehkan itu sampai 3 hari. Ya dimaklumin. Nanti dalam 3 hari itu haram hukumnya. Itu. Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bi hududihi. Sebab yang kedua, kamu baca Quran dibaca, bahkan yang punya keahlian pendapakan ya, dengan suara merdu ya, dibaca rajin. Walam ta'malu bi hududihi, tapi tidak mempraktekkan hukum-hukumnya. Ya, alhamdulillah kita termasuk yang mengamalkan Quran. Kalau ada masalah dilakukan. Bahkan kita sedang menambah ilmu ini, ya. Ini kita mengamalkan. Itu kan perintah Quran, ya. Mendalami agama. Wa qultum nuhibbullah, ya. Nuhibbu Rasulullah wa lam ta'malu bi sunnati. Dan kalian ngomong kami cinta Rasul, kami cinta Rasul, kami cinta Rasul, tapi kamu tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Sunnah-sunnah Nabi itu artinya cara Nabi, ya. Cara Nabi. Mulai daripada urusan sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya, jual beli, pinjam meminjam, rumah tangga. Sunnah Nabi artinya cara-cara Nabi. Kita tahu sunnah-sunnah Nabi itu melalui apa? Hadis-hadisnya, ya, yang mengabarkan kepada kita hadis-hadisnya. Dan kemudian karena ini hadis-hadis Nabi berbahasa Arab, ya, dan tidak setiap orang itu ngerti. Meski orang Arab itu sendiri, tidak setiap orang Arab paham Al-Quran dan hadis, maka butuh penjelasan para ulama yang ahli, yang telah dipilih oleh Allah, sehingga mereka bisa ya, menangkap makna-makna dan rahasia-rahasia daripada Al-Quran dan hadis. Mereka adalah generasi pertama, ya, generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya yang Allah pilih. Secara dohirnya mereka mengerti mualafnya, ya, untuk memahami Quran hadis. Kalau nggak ngerti alatnya, ya ikut aja gitu ya. Bukan kita ulama baca. Dan ulama itu banyak, jangan satu aja yang dibaca. Satu doang mah, ya. Jangan terjebak salah gitu. Ya. Jadi cintanya cinta bohong, ya, mengaku cinta kepada Rasulullah tapi membelakangi ya, sunnah-sunnahnya, cara-caranya. Jadi cintanya gombal, ya. Nah, boleh jadi menimbulkan kebencian Allah, ya. Wa qultum nakhshal mauta, kalian mengatakan kami takut mati. Aduh, kita ini ya, gimana nih kalau mati mendadak. Ngomong mah takut. Walam tasaidu lahu, tapi kamu tidak mau melakukan persiapan untuk mati. Dosa terus dilakukan tapi tidak pernah tobat. Nah, itu. Ditunda-tunda. Menjaga saya mau rajin-rajin mau tobat, ya. Kalau laku dong, sana yang bikin jalan, ya, kalau sudah laku. 5 miliar saya mau berangkat haji, ya, sekeluarga, ya, gitu. Setelah itu saya mau tobat. Karena belum laku-laku jadi nggak tobat.
ngomongnya takut mati ya, ngomongnya takut mati. Itu yang namanya takut mati ya disertai ya, apa namanya pembuktian itu. Bagaimana kita takut api ya, itu tuh ada api unggun kita takut gitu. Nah, buktinya kita takut api ya kita apa berusaha ya, iya supaya selamat dari api. Gitu. Orang yang takut mati tentu yang ditakutkan risiko setelah kematian ya. Orang yang takut mati, waalaikumsalam. Orang yang takut mati, yang ditakuti bukan soal matinya, tapi setelah kematian itu. Ya. Bagaimana menghadapi pertanyaan tentang nakir, bagaimana menghadapi siksaan di alam kubur, bagaimana nanti di alam, kalau tidak dapat ampunan Allah keadaan kita ya waktu ditimbang amal ya, yaumul hisab. Nah orang yang betul-betul jujur ngaku takut mati sudah otomatis disertai dengan ya beribadah kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Itu tandanya orang takut mati. Wa qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka karena itu anggaplah dia ya. Gitu. Jadi karena dia itu memang musuh. Gimana sih sikap kita sama musuh? Ya, ada selain ada rasa benci, ya. Ada rasa benci sama musuh juga kita berusaha menghindari jangan sampai ketemu musuh. Gitu. Ya. Kalau ketemu musuh ya musuh itu kita kalahkan. Ya, kita kalahkan tuh musuh. Nah itu sikap kepada musuh seperti itu. Demikian juga setan itu musuh kita. Ya, maka berupaya kita jangan sampai didekati musuh. Jangan sampai didekati musuh. Ya, jangan sediakan empan-empannya jangan. Ibarat anjing ya, gitu. Yang lapar, gitu. Mendekati kita. Anjing lapar mendekati kita. Kenapa dia dekat ke kita? Karena ada makanan di depan kita, ada daging. Gitu. Kalau nggak ada daging mah kita halau gampang, terus minggir dia minggir. Lantaran daging ada di situ, ya, dius-us juga dia pergi, datang lagi, pergi datang lagi, gitu kan. Nah itu setan tuh begitu, ya. Di kita ini ada dia, ada hasad, ada apa lagi, ya. Ada ngoplah, lalai melulu kepada Allah. Itu. Nah ini kan untuk setan ya. Memancing setan. Walaupun kita zikir lagi, banyak zikir, tetap setan nanti balik lagi. Ya. Jadi harus dipangkas. Ibarat kita punya penyakit, ya. Ibarat punya penyakit, pengen sembuh. Ya, kita obatin, ya. Benar sembuh sementara, tapi kan ada penyebab yang jadi datangnya penyakit itu, kemudian sakit mah, ya. Kita berobat ke dokter sembuh, nah, tapi kan cabai nggak bersih, ya, makan nggak mau teratur, ya. Jam 7 aturan sarapan, nah, ini jam 10 baru sarapan, kopi lagi, iya. Ya, itu mah gampang, penyakit mah datang lagi. Itu yang benar, pantangan lakukan setelah berobat. Di samping berobat kita pantangan, itu efektif mencegah penyakit. Nah, sama penyakit hati juga begitu. Ya, itu katanya menjadi bersihkan tuh hati dan segala macam penyakitnya. Nah, silakan setelah itu kamu mau banyak zikir silakan. Pasti pikir itu menjarah dan mengamankan hati kamu, menjauhkan hati kamu dari penyakit. Bahwa ketemu adalah masih kamu ngaku. Allah menyatakan, ya, setan itu musuh.
buat kamu, tapi kamu bersekongkol dengan setan. Kamu sepakat ya melakukan dosa dengan setan. Waqultum naqau benar, kalian bilang kami takut neraka. Tapi arhatum abnarakum dia. Kamu memayah-mayahkan ya tenaga kamu, pikiran kamu, waktu kamu digunakan untuk melakukan dosa-dosa yang ujung-ujungnya neraka. Waqultum nuhibbul jannata, kalian bilang kami ya ingin sekali masuk surga. Walam ta'malulah, tapi kalian tidak beramal ya, dengan amal-amal soleh yang menjadi penyebab ya, kamu masuk surga. Nah ini yang terakhir, wa idza qumtum min furusikum ramaitum uyubakum wa adhurikum. Apabila kamu berdiri dari spray kamu di tempat tidur kamu campakkan air kamu ke belakang. Maksudnya ya, begitu kamu bangun keluar rumah, kamu tuh nggak ingat akan kekurangan dosa-dosa kamu, cacat-cacat diri kamu, nggak pernah ingat. Ya, ini namanya kalimat kinayah, gitu. Kalimat kinayah. Maksudnya mah kamu nggak pernah ingat kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Waqtarastum uyuban nasi amamakum. Sementara kesalahan-kesalahan orang kamu hampakan di hadapan kamu. Jadi kesalahan orang mah kelihatan banget ya. Gitu. Hubungannya dengan orang tuh mengingat kesalahan orang mulu ya. Hukuman di seberang apa? Semut di seberang lautan. Semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Hukuman di seberang lautan nampak. Semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata nggak nampak. Ngomong lagi sama kalau Omak udah hatam berarti. Iya. Dia udah hatam dia udah. Jadi seakan-akan dirinya merasa sudah baik, sudah suci, ya, tidak pernah atau ya sedikit banget punya dosa. Seakan-akan saya punya dosa. Dosa orang mulu, kesalahan orang mulu yang diingat-ingat, yang diceritain sama orang. Nah, itu wasfatum robbakum, itu yang membuat murka Tuhan kamu, yang membuat murka Allah. Makanya bayas tadi mulakum, bagaimana Allah atau dari arah mana Allah akan menerima doa-doa kamu. Jadi boleh kita khawatir ya akan ditolaknya doa, supaya kita ini ya, melakukan apa ya, supaya kita menjauhkan diri daripada sebab-sebab gitu ya, tertolaknya doa. Tapi kalau buruk sangka kepada Allah, wah doa saya tidak diterima nih ya, jangan itu, tidak boleh gitu. Saya berdoa mulu kata Allah ini belum memperkenankan, jangan ngomong begitu. Itu namanya berburu-buru ya, ngomong begitu. Ini kayak mas baru ayat nanti kalau sudah bulan bukan lagi dari kurang sudah juga rumahnya mah. Iya, termasuk sebetulnya mah. Masuk sudah juga sama Allah. Iya. Ya mungkin yang ngomong juga yang ada ke Ibrahim bin Adham ya orang awam kali gitu. Terus Ibrahim bin Adham mungkin juga udah tahu hati orang ya melalui ilham dari Allah. Mungkin benar orang itu memang orang yang tidak terima doanya oleh Allah. Sehingga Ibrahim bin Adham menjelaskan sebab-sebab doanya itu tertolak. Nah sikap kita dalam berdoa tentu bapak-bapak harus tahu ya, ada syarat-syaratnya, ada pengantarnya. Sebelum berdoa baca puji-pujian dulu, baca sholawat, terus doa maghfirah, minta ampun kan untuk mukminin-mukminat, untuk kita. Setelah itu baru kita panjatkan doa, untuk itu prosesnya ya.
memuji Allah, pada salat Nabi, minta ampun untuk mukmin-mukminat untuk kita, baru menjalankan doa. Kalau bisa doa ada adabnya, kalau memungkinkan menghadap kiblat, kalau enggak ya udah kemana aja lah menurut kondisi. Nah, kemudian ya bersihkan ya makanan minuman kita, pakaian kita dari ya cara-cara yang haram. Kalau ada makanan, minuman, pakaian yang kita konsumsi, yang kita makan, ya, yang diperoleh dari cara yang haram, itu menjadi penyebab doa ditolak. Itu ya. Saat bin Abi Waqqas datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ya. Ya Allah, un'uni, doakan saya ya. Itu. Un'uni an akuna mustajab dakwah. Doakan saya supaya saya jadi orang yang cepat doanya. Doanya mustajab. Ya kata Rasulullah, atib ya maksabaka tujab dawatuka. Perbaiki aja cara usaha kamu, jangan ya ceroboh sampai cara-cara yang haram dilakukan, yang syubhat dilakukan. Bersihkan tuh ya. Cara nyari duit, cara nyari makanan ya, nyari jabatan yang bersih dari syubhat dan haram. Tujab dawatuka, pasti doa kamu itu mustajab, kata Rasulullah. Nah kemudian kita ketika berdoa ya, innallaha yuhibbul mulihina fid doa, kata Nabi, sesungguhnya Allah senang ya menyaksikan orang yang ketika lisan pada Allah ngotot gitu ya, yakin ya kepada Allah akan terima, semangat berdoa, yakin akan terima gitu. Nah terus aja ya, jangan berhenti berdoa, terus aja. Memang kadang-kadang ada target-target ya, sementara kita mungkin 2 bulan, 3 bulan. Makanya saya murid ya punya rencana jual tanah ya, sampai bulan depan yang akan datang tahun depan harus tahu, harus laku gitu. Berdoa dari sekarang dia ya. Itu minta syariat terserah semuanya, samping dua dia berdoa. Oh saja berdoa. Sampai bulan tahun depan, bulan Aban tahun depan, ya nggak terbukti doanya. Nah itu jangan mengatakan, waduh doa saya nggak terima, jangan gitu. Sebab begini, ya. Tetap kita periksa kepada Allah, doa kita diterima. Gitu. Kata Nabi, "Ma min dahin yadu illa kana baina ihda'i salasi." Tidaklah semata-mata seorang berdoa melainkan ya, itu ada 3 perkara di hadapan dia. Imma ayu saja balahu, wa imma ayu daqaralahu, wa imma ayu taqaranu. Bisa saja yang dimintanya itu dipenuhi ya. Habis lebaran ya, laku tanahnya ya. Habis lebaran tanahnya laku. Tapi ini mah nyatanya sampai bulan Saban depan enggak laku. Wa imma ayunda qaralahu. Yang kedua bisa jadi ya, ada apa? Kenikmatan yang lain, ada nikmat yang lain yang menjadi penggantinya. Tanahnya itu tidak laku, tapi Allah ganti dengan kenikmatan yang lain. Gitu. Dan itu rahasia Allah, mungkin orang tidak tahu. Gitu. Jadi tidak meridoi kali gitu ya. Datang abang kalau nyari lagi tinggal pas 2. Itu kan kenikmatan dia, kenikmatan. Atau punya mantu
solihah banget mantunya, masya Allah umpamanya. Atau ditakdirkan pergi haji, ya ada yang menghajikan, ya. Nggak nabung, nggak jual tanah, tapi pergi haji 2 kali bisa jadi. Itu pokoknya rahasia Allah kan. Ya. Wa imma yukaffara ankum, atau bisa jadi ya dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, rawahu Malik. Rawahu Ibnu Abdul Bar an Malik bin Anas. Jadi tetap kita percaya bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat atau hikmah ya, Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau memberi nasihat, la yakun ta'khuru amadil atha mudiban liyasika. Hendaklah jangan sampai karena lambatnya pemberian Allah kepadamu mal ilhaqin berdoa, padahal kamu sudah begitu semangat, rajin, getol berdoa. Ya, mujiban liyasika. Jangan sampai menjadi penyebab kamu putus asa. Gitu. Targetnya sampai bulan Syaban, ya. Bulan Rajab udah wah. Ini doa nggak terima, udahlah balas doa. Iya. Bahwa wakinalaka lijabata, kata Ibnu Athaillah. Allah yang menjamin, ya, menjamin doa kamu itu terima. Tapi tibayah tahu laka. Itu diterima, cuma ya pemberiannya itu menurut pilihan Allah. Gitu. Ya, doanya diterima, tapi yang dikasih oleh Allah yang Allah pilih. Gitu. Lafi matah taruh linapsik, bukan ya sesuatu yang kamu inginkan, yang di pilihan kamu, bukan. Wafil waktu ladzi yuridu, dan juga kapan ngasihnya itu ya adalah pada kesempatan, pada waktu yang Allah inginkan. Itu jangan sekarang berdoa sekarang dibuktikan, jangan. Dan itu kita. Tawar doang. La fil waqti ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Gitu. Jadi apa yang akan dikasih terserah Allah, kapan ngasihnya udah terserah Allah. Yang penting kita meminta aja, minta aja terus. Dan itu tidak sia-sia kita rajin minta, ya. Itu merupakan ibadah, ya. Ibadah kita kepada Allah. Gitu. Pendekatan diri kepada Allah dengan doa. Inilah yang dipaparkan pada kesempatan kali ini. Akhir daripada bahasan pada filosofi pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Jadi ini hubungannya dengan doa yang ya andaikan tidak diterima, itu lantaran dosa-dosa kita kepada Allah, terutama sekali dosa kepada makhluk, ya, kepada sesama manusia. Bahkan dosa kepada binatang, ya, bisa jadi. Tetangga saya cerita, ya, dia punya pengalaman ketika melontar Jumratul Aqobah. Tiba-tiba ada benda keras menghantam kepalanya. Saya kata dia pingsan mah enggak, tapi sakit puingnya, ya, enggak ketulungan, kata yang saudara sini mah, kata ketulungan sakitnya. Terus itu sakit terus sampai selesai melontar terus ya, datang lagi kembali ke Masjidil Haram. Saya sholat 2 rakaat. Selesai sholat, tiba-tiba itu kucing ngelebat, ya, itu lari kencang di hadapan saya. Oh iya, saya dulu pernah ngebagal kunci, atau ngebagal ya, saya pernah ngebagal kucing pakai sendal lili. Cuman gara-gara makan ikan ikan dia, baru dihantam dengan sendal lili, itu kucing sampai muter. Benar, katanya begitu. Udah mati kucing terus ya kembali normal. Itu benar-benar dosa.
Jadi bisa jadi ya ada dosa yang tidak kita sadari. Ya. Padahal Allah tahu itu dosa dan Allah ngasih balasannya. Gitu. Tadi dalam bahasa saya sampaikan ya. Kata Nabi, "Ma min dambin ajdaru ayu ajirallahu ya al-uqubata li sahibihi ya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah minal bagi ya, wa qati'at rahimi." Rawahu Abu Dawud dari Abu Bakar. Tidak ada satu dosa yang paling layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia ini ya, bagi pelakunya, selain nanti ada hukuman yang ditunda di akhirat. Itu selain dari dosa al-bagyu, dalam syarahnya adalah dulmul ibad wal ibtida'u bihim. Itu kita menzalimi sesama hamba dan kita memusuhinya. Waduh beratnya. Itu. Kita mungkin pernah mengurangi hak orang atau apa ya, sakitin orang dengan mulut kita. Alhamdulillah tadi. Selama perminta maaf, selama itu kita punya dosa sama dia. Dan pasti Allah akan memberikan hukumannya buat kita. Orang yang kita dolimi mah mungkin dia ya mungkin tidak berani ngebalas atau apa itu kan. Diam-diam aja. Allah yang ya, menjadi wakilnya kan gitu. Allah yang menghukum. Nah, itu. Yang kedua doa dosa memutuskan silaturahmi. Jadi setiap dosa pada prinsipnya ada ia akan diberikan hukuman dari dunia ini sebagian. Jadi samping nanti ada siksaan yang akan diterima di akhirat. Kalau tidak dapat ampunan Allah. Lain lagi kalau sudah taubat dapat ampunan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.